Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini, pemirsa masih bersama Bu Echa di sini, masih bersama Bumi. Bumi Vlog. Bumi Vlog. Itu kenapa terpikir nama Bumi sih? Ibu Umi, boros banget gak sih itu? Iya banget. Karena kayak bingung kan, karena di sekolah itu ngajarnya 2 mapel. Ngajarnya seni budaya sama bahasa Arab. Jadi kalau pas seni budaya, anak-anak tuh pada manggilnya ibu gitu. Oh gitu. Iya. Waktu bahasa Arab pada Umi. manggilnya Umi. Jadi yaudahlah, Bumi aja gitu. Jadi cetuslah Bumi Vlog gitu. Atau di sekolah anak-anak ada yang manggil Bumi gak? Iya, pada gangguin gitu sejak ada vlog kan, jadi Bumi gitu. Padahal namanya emang dari mereka sih. Oh dari mereka. Iya, dari mereka untuk mereka kan. Nah, Echa kan kalau lihat nih Echa nggak cuma ngajar ini aja ya, nggak cuma ngajar di SMA aja Iya, gitu ya. benar. Ada lagi Echa juga buka bimbel. Iya, benar. Malah tahu awalnya memang di bimbel nggak sih, Cha? Enggak, ngajar Oh, enggak. dulu. Oh, ngajar dulu. Ngajar dulu baru bikin bimbel. Karena kayaknya harus nyari tungku penghasilan yang lebih nih gitu. Harus lebih realistis nih. Iya benar. Jadi ya coba bangun bimbel bener-bener punya sendiri gitu kan, dari nol banget, dari muridnya 1, inget banget 1, dan itu kayak yang dulu kan susah banget ya buat keluar malam gitu. Ayo kan tahu tuh dari kayak khawatir orang tua tuh gede banget gitu kan. Wajar sih. Benar. Jadi waktu itu kayak ngeberaniin diri aja tuh. Oh yaudah nih coba bismillah. Jauh banget pula di daerah Sidomulyo. Oh itu pertama kali? Iya pertama kali. Jauh dong. Iya banget. Jadi sendiri, Cha? Sendiri bener. Jadi coba-coba, alhamdulillah gitu kan. Coba bangun Instagram, sosial media gitu, siap ngajar di Snap gitu-gitu kan. Jadi banyak lah kalangan sosial media yang tahu gitu. Lama-kelamaan alhamdulillah makin banyak, malah ada yang waiting list. Oh iya? Iya, karena nggak bisa bagi waktunya Iya, kan bener. gitu. Bener Karena banget. private ya, Cha ya? Iya, Echa private. yang datang Iya, gitu benar. ya. Tapi kan ini dari range umurnya berbeda banget ya. Yang Echa ngajar benar. pertama kali kan anak SMA. Benar. Yang ini anak-anak ngajarin calistung Iya, ya, Cha ya. benar, betul. Nah, itu gimana nih? Kalau anak SMA nih paling agak bermasalah, yang perlu dipoles tentang etika dan lain-lain. benar. Kalau yang anak-anak ini kan harus ekstra. Iya betul. Full senyum. Benar. Banyak energinya Banyak ya. energi itu gimana? Jadi harus kayak bunglon ya. Jadi kita itu tadi ya, kalau udah di dunia pendidikan itu udah ada ilmunya gitu. Ketika kita menghadapi yang fasenya seperti apa, kita harus bersikap seperti apa gitu. Ya jadi ya kayak gitu. Kalau di sekolah SMA kita mengkondisikan bagaimana cara kita ngetrit anak SMA itu gimana sih ya, harus friendly gitu ya, harus gaul gitu. Kita ngikutin zamannya mereka tapi tetap kita tuntun ke yang benar gitu. Kalau sudah itu, kalau private ya kita anggap aja ponakan sendiri gitu. Ini kan banyak. Ya benar banget, banyak ya. Apa ya, kalau kita lihat private itu kuncinya cukup happy aja. Kita harus senang. Kalau kita senang, anak senang gitu. Jadi terbelakangkan dulu perasaan yang lain-lainnya. Yang lain-lain tuh ntar dulu. Iya. Apakah kita bad mood atau kita capek gitu. Kalau kita ngadepin anak yang usianya memang usia dini gitu ya, yang kecil, ya kita harus happy terus gitu. Teriak-teriak sampai kadang tuh ya apa-apa tuh ya sama Miss Echa. Kalau private-nya panggilannya Miss. Kan beda lagi Iya, bener. kan. Iya kayak gitu sih. Jadi apa-apa ya udah nyaman kali ya, sampai kadang tuh dia sama omahnya gitu. Kan kalau sore tuh mandi gitu ya. Iya, Kadang bener. tuh mau mandi sama Miss Echa. Ya udah ayo gitu, sekalian babysitter kali ya. Ini nyambi guru PAUD nih. Iya, bisa. Bisa. Semuanya mau apa bisa. Apa bisa. Ini paling kecil sekarang muridnya umur berapa, Cha? Ada yang kayaknya 4 tahun. 4 tahun deh. 4 tahun. 4 tahun. Itu serunyem apa sih? Ajarin. 4 tahun, iya
ngomongnya juga belum lurus ya. Iya, tapi, benar. tapi karena orang tua itu perhatian sama anaknya gitu ya, daripada sekarang tuh kayak main gadget, mending ya Benar. dilesin aja gitu, di privatein aja. Terus juga kan gurunya yang datang ke rumah lebih aman gitu. Ya udah, kita datang, itu yang kita ajarin itu motoriknya, motorik halusnya gitu. Banyakin kosakata biar dia ngomongnya lancar gitu. Lebih kayak media belajar yang menarik kayak LKS atau permainan gitu. Banyak gambar-gambar Benar, gitu ya. benar banget ya. Itu sekali ngajar biasanya 1 jaman atau gimana waktunya? Kalau semestinya ya 1 jam ya kalau Seharusnya. harusnya. Tapi kadang kita ngikutin juga mood Mood murid. anak ya. Kadang ada yang lagi beruntungnya kurang dari 1 jam gitu ya. Tapi kalau misalkan memang harus lebih, kalau lagi longgar juga ya nggak masalah sih, seneng juga kan main gitu. Nyambi Kadang main lebih, juga ya. nyambi main. Tapi kadang lebih juga gitu. Nggak masalah. Seringnya lebih ya Ca ya, tapi Seringnya karena lebih. karena Eca memang suka juga Iya, sama benar. anak-anak itu. Ini kalau dalam 1 hari nih kalau bimbel tuh bisa berapa anak Ca? Bisa 5 paling kenceng kayaknya. Banyak banget Iya, ya sih, benar. tapi dan jaraknya kan beda-beda tuh. Iya benar. Jadi ya diatur rutenya aja. Jadi kita yang bikin jadwal. Nanti kan menyesuaikan, kita obrolin lagi sama orang tua. Aku jamnya berapa, kok yang kosong di jam berapa. Jadi diatur dulu tuh rutenya. Biar kayak satu jalur gitu. Jadi kalau pulang sekolah langsung tuh habis asar dari jam 4 sampai jam 5. Kalau jaraknya deket bisa ambil jam 5 sebelum maghrib itu. Nanti singgah dulu di masjid, sholat buat gitu kan. Habis itu lanjut lagi. Biasanya kayak gitu sampai jam mentok-mentok tuh jam 10, nyampe rumah setengah 11 biasanya gitu. Oh, jam setengah 11 itu paling lama sampai Paling rumah. lama sampai rumah. Memang udah dijadwalkan juga ya Ca ya. Ada jadwalnya. Sekarang udah berapa murid Ca? 12 kayaknya. Alhamdulillah. Banyak dong, karena Kurang kamu lebih. harus datangin itu satu-satu Iya, kan. benar-benar. Nggak ada yang di rumah Eca atau gimana gitu kan? Belum. Coming soon kayaknya. Insya Allah. Jadi plan berikutnya ya Ca ya. Tapi kan nggak cuma ngajar, nih banyak nih pemirsa ngajarnya. Nggak cuma di sekolah, nggak cuma bimbel. Satu lagi ada apa Ca, ngajar di mana Ca? Ada ngajar TPQ juga. Nah, itu ngaji ya. Iya, ngaji. Kalau TPQ itu ngambil di hari Jumat sama Sabtu. Oh, khusus libur Iya, ya. khusus waktu emang di jam segitu dikosongin, private-nya diatur waktu jam segitu khusus untuk TPQ gitu. Itu di mana? Di jalan apa ya, deket itu Perumnas Unip situ Oh. lagi, sebelum Masjid Naila ya? Bua, masjid. Oh, di masjid begitu. Masjid Al Ghafari namanya. Itu udah berapa lama TPQ Ca? Itu baru bangun sih sebenarnya, udah dulu dapat informasi di sana ada banyak anak. Itu gurunya pada pensiun kali ya, kayak sibuk atau apa, jadi kayak dapat informasi banyak anak yang masih mau gitu buat belajar ngaji, belajar agama gitu. Jadi ya udahlah, punya partner, ya udah kita coba kelolah lah gitu. Ini masuk ke minggu ketiga. Alhamdulillah dari minggu pertama sampai minggu kedua dan minggu ketiga tuh anak-anak pada rame gitu. Alhamdulillah banget. Jadi semangat kita ya. Iya, Yang benar. awalnya kayak cuman dikit, tapi lama-lama kok meludak gitu. Kayaknya habis ini mau buka volunteer deh. Boleh ya Ca Oh ya. iya, siapa yang pengen nyoba gitu ya, siapa yang penasaran gitu sama dunia pendidikan, mau coba ngajarin anak-anak, boleh banget nanti gabung gitu sama kita gitu. Ini boleh banget buat Instagramnya aja Ca, Iya, biar lebih mudah kan. Coming soon ya kayaknya. Ini berarti Eca tadi kan bilang sama partner, berarti nggak cuma Iya. Eca sendiri dong? Iya, Sama ada. siapa waktu itu Ca? Ada sama Kak Afriadi, dia memang rumahnya deket sana, jadi karena dapat informasi dari dia juga, makanya kayak kita coba buat olah bareng gitu. Ada juga ada Kurniawan, ada Wawan, ada juga sama temen deket saya SMA. Kadang kalau dia lagi gabut gak ada kerjaan, yalah ikut nongkrong kemana, ke masjid gitu. Oh, bermanfaat Ya nongkrongnya. banget ya. Jadi kita siapa yang mau ayo gitu. Tapi emang kalau ngelolahnya Eca sama Kak Ap itu yang ngedesain gitu. Oh, berdua ya. Bener. Baru yang lainnya ngikut gitu ya Ngikut Ca gitu, ya. ha. Ini berapa awalnya berapa murid sih? Awalnya 6. Oh, dikit ya Yang awalnya daftar 6, Aha. yang datang 11, inget banget. Besoknya itu udah 24.
Wah, Bener-bener kayak cepet ya. Cepet banget. Iya, habis itu 30-an gitu. Minggu ketiga. Besoknya insya Allah berapa belum tahu ini. Belum tahu lagi ya. Oh, jadi setiap ngajar selalu berbeda-beda Iya, muridnya. alhamdulillah. Enggak, yang lama itu bawa temen. Iya, bener. selalu bertambah gitu Iya, ya. bertambah, bener. Berarti ini anak-anak dong. Iya, anak-anak. Sebenarnya maunya semua usia sih. Termasuk Awalnya ke kita bikin orang dewasa brosur, juga? iya. Awalnya kita bikin brosur Aha. itu semua usia gitu. Tapi karena memang mungkin insya Allah ke depannya kita akan olah. Yang tua-tua juga pada pengen gitu. Kapan gitu kan yang ibu-ibu sama bapak-bapak pengen juga belajar ngaji. Oh, ada juga yang nanya ada. gitu? Jadi rencananya tuh kita pengen bikin online juga sih. Jadi kadang kan banyak mungkin orang yang belum bisa Hadir ngaji, gitu. belum bisa ngaji tapi malu dengan usia apa itu nanti kita bisa bikinkan kelas online insya Allah ke depannya gitu. Ya, amin. Ini baik sekali tujuannya, mulia Iya, bener. sekali ya Eca. Eca, ini Eca. Nggak, Eca memang baik sih, Eca memang baik basicnya ya pemirsa ya. Tapi gimana sih Ca, ada nggak sih trik tersendiri dari Eca ketika ngajar itu biar anak-anak murid-murid Eca itu tertarik dengan belajar? Karena kan kita tahu nih Ca, masalah sekarang ini yang selalu benar. muncul di FYP kita biasanya tentang pendidikan. Iya, Anak-anak malas belajar, anak-anak seperti ini dan seperti itu. Itu gimana sih, ada nggak sih Eca triknya biar anak-anak itu tertarik? Ada. Kalau kita belajar itu yang paling utama tuh senengin dulu gurunya. Nah, untuk membuat murid benar. seneng ke gurunya Iya. gimana? Kita harus jadi pribadi yang menyenangkan dulu. Kita secara pribadi kita introspeksi dulu. Kita sudah bisakah bahagia untuk memberikan bahagia ke orang lain gitu. Kita bisa nggak memanajemen hati kita untuk biar bikin orang lain tuh seneng gitu. Jadi ketika kita sudah siap dengan diri kita, artinya kita siap untuk berbagi ke orang lain gitu. Oh, artinya Iya. selesaikan dulu nih Iya, pribadinya benar dulu. banget. Gitu. Jadi kita harus ikhlas dulu sama diri kita. Kayak kita memberikan sesuatu itu kan memang harus ikhlas ya. Oke. Harus lillahi ta'ala gitu. Harus benar-benar yakin sama Betul. diri kita baru kita ke orang lain gitu. Kalau misalkan kitanya sendiri itu masih tertekan, kitanya belum ikhlas, kitanya belum happy, belum senang, ya kita susah dong mau bagi ke orang gitu. Jadi kitanya dulu baru kita share ke orang lain. Nah, ke anak-anak itu kita juga harus tahu tuh triknya gitu. Gimana cara kita buat ngedeketin mereka, ngikutin alur mereka juga itu juga perlu gitu. Dan kita lihat, misalkan kita ngajarnya anak TK, nggak mungkin kita kasih materi untuk anak SMA gitu. Betul. Nge-treatnya ya kita kasih yang banyak gambarnya, medianya seperti itu. Kita harus bersikap ceria gitu. Harus bedain mana yang untuk orang dewasa, mana yang untuk anak-anak gitu. Tapi kan kalau kita bahas tentang karakter nih, Ca, Bener. berbeda-beda nih. Iya benar. Karakter setiap anak, Anak. setiap murid lah ya. Iya, betul. Sampai SMA kan juga berbeda-beda Iya, karakternya. betul. Itu gimana caranya Eca untuk menghadapi, menanggapi, merespon semua itu gimana? Bener banget. Makanya di dunia pendidikan kita ada namanya psikologis pendidikan. Nah, itu kan penting banget itu kayaknya, betul Ca, ya? banget. Di perkuliahan juga kita ada ilmunya, kita bagaimana mengenal psikologis pendidikan. Makanya kadang kita belum punya anak tapi udah dituntut buat Tentang ngertiin. itu Iya semua. bener banget, karakter. Nah, tahan dulu Eca, bagaimana itu tetap Ya, psikologis betul anak. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.